Gue dulu tuh yang gue pikirin, dulu kan kita selalu pikir gimana caranya tampil di depan hebat, tapi yang gue pikir gimana caranya tuh kita ngejaga temen yang Ngapa dari belakang apa Makin gerumung. makin ngegerumung, mundur dibantalin terus dari belakang. Gue mundur pas mandau patah. mandau gue patah belah dua ngap dari atas ke ngebagi? bawah. Kan yang awal jadinya gue udah, mami gue ngeliat gue gak enak dong, mami udah bantalin gue, gue langsung nerobos, gue salahnya nerobosnya kejauhan bang. Gue jadinya gabung sama bocah-bocahnya. Anjir. Apesnya. Itu kejadian gue jebol, gue udah paling belakang. Gak tau dia masih nungguin gue bang, dia di samping gue. Kejadian gue mau dipeluk, Sama yang dia? mau peluk. Bukan, jadi gue sama musuhnya. Gue samping-sampingan, gue lari berdua, yang mau meluk gue langsung dibacok sama dia. Itu sih gue ngerasain kalau misalnya nggak dibacok, gue pasti udah dibabi buta, disayurin. Sejalan tuh ya benar-benar. Tapi ya Makanya gue sedih aja bang. sedih bener. Sedih. Terus masa kehilangan. Iya. Berat sih bener, gue juga almarhum Ojan bang. Itu bukan temen ribut sih, maksudnya ya kayak keluarga lah, dia sering nginep, sering makan di sini, sering main lah kesini. Tapi orang pendiam, respect juga kalau punya duit. Kadang gue nggak punya duit, dia ngeluarin nih buat beli rokok. Dia cuek banget bang, orang pendiam. Tapi mungkin emang ya takdir lah. Takdir ya, Bang. Kalau gue kehilangan dia. anjing. Aduh, lanjut nih. Lanjut pertanyaan ke 16. Gue ya dari 17 dong. Iya 17. 17 dari gue nih. Dari Rezi Joseph 23. Assalamualaikum Bang, mau nanya Bang Cibe terakhir tawuran lawan mana? Gue itu terakhir tawuran 7 sekolah bang. Jadinya sekolah teman gue yang itu lagi naik daun di selatan. Jadinya tuh sekolah-sekolah yang jebolin nama dia tuh pada bergabungan, inisiatif pada gabungan. Kejadian juga salah satunya kejadian HUT. Kejadian HUT. Udah itu terakhir gue kejadian bang. Yang kata gue cerita kaki gue Iya kaki itu tadi. Itu sih. Yang kaki tangan ya. Kaki tangan yang gue disayurin di depan sama Adam gang. Terakhir tawuran tuh Bang Cibe. Sadis lu anjir lu. Cok. Oke itu mungkin itu terakhir Bang Cibe ribut. Tapi setelah kejadian itu lu udah gak ribut-ribut? Udah kapok enggak. gak? Kapok sih gimana ya bang, gue gak mau kehilangan teman-teman gue lagi. Oke benar. Tapi Bang gue mau nanya Bang, ketika nanti ada nih kawan lu atau teman dekat lu yang ngajakin, Be, ayo ribut sama ini deh, lu tanggapan lu gimana? Paling cuma bisa nasihatin sih bang. Nasihatin bener. Gokil. Kagak kayak gimana, kita udah ngerasain bang pahit-pahitnya kayak gimana. Kita gak mau dong teman kita terjerumus doang. Benar. Hal yang sama. Jadi cuma bisa nasihatin, ngasih tahu, nggak ada faedahnya. Itu doang sih bang. Bijak, cakep. Lanjut pertanyaan ke 17. 18 dari Mami. dari Yos. Iko tuh. Assalamualaikum Bang, mau tanya ada nggak sih musuh terberat abang atau rival? Ada sih dulu, tapi udah almarhum bang. Udah almarhum tuh. Iya almarhum. Dia meninggal gara-gara nolongin temennya juga. Sama dia Musuh dia. musuh. Itu lu pernah ketemu rival sama dia tuh pas Dari lagi zaman gue SMP dari kelas 1. kelas 1. Dari kelas 1 SMP sampai gue SMA, gue rival gue dia. Berarti sering benar-benar batu lu ribut sama dia. Batu. Gue rasain emang paling musuh gue paling batu ya doang. Dia doang. Ada Kalau boleh tahu siapa? ada almarhum Shinchan, dia alumni Texas 2018. Oke. Dia udah almarhum ya. Udah almarhum. Itu dampak tawuran ya Bang ya. Nah, Dampak tawuran jadinya emang benar-benar gak ada positif ya bang. positifnya benar. Itu sih yang ngebuat gue jadi ngubah pola dasar pikir gue. Karena banyak jatuh korban lah ya. Anjir, perih banget ya kehilangan teman. Saat tawuran kayak gitu perih banget tuh. Depan mata kita lagi. Depan mata bang. Oke lanjut nih Bang Cibe. Pertanyaan ke 19 ya? 19 dari Deva Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, tolong tanyain ke Cibe, penyesalan paling mendalam waktu ikut tawuran karena apa? Contohnya temen lewat atau cacat fisik. Dua-duanya dirasain. Dua-duanya dirasain bang. Dua-duanya juga bikin nyesel. Tapi paling nyesel sih kehilangan teman bang. Lu nggak mikir diri lu kalau cacat fisik? Gue dulu tuh yang gue pikirin, dulu kan kita selalu pikir gimana caranya tampil di depan hebat, tapi yang gue pikir gimana caranya tuh kita ngejaga temen yang habisnya itu alasan gue juga kenapa di belakang bang. Gue nggak mau ngeliat temen gue kebacok apa gimana bang. Sedih aja bisa bang. Jadi jatuhnya lu kayak lebih ngorbanin diri lu sendiri daripada Itu sih teman. iya jatuhnya. Benar kayak aduh mantep banget sih itu. Anjir, gokil nih orang nih, gila nih. Aduh, pertanyaan lanjut nih, pertanyaan ke-20 nih, Mi. Pertanyaan ke-20 dari Bang Imanuddin. Pengen tahu Bang, mereka itu yang tawuran pada ngisi ilmu nggak? Apa yang modal nekat doang nih? Kalau dari Bang Cibe sendiri gimana? Modal nekat apa pernah ngisi?
Gue jujur gue pernah ngisi, tapi gue nyadar ke diri gue sendiri bang, gue dibohong-bohongin sama beginian doang. Kita kan punya Tuhan, buat apa kita percaya sama gituan? Semuanya balik lagi di diri kita sendiri, kepercayaan kita masing-masing bang. Itu yang gue pikirin bang. Kita percaya kayak gitu sama aja kita musyrik dong. Kita nggak percaya sama Tuhan. Jadinya ya gue cuma modal nyali doang. Gue akuin sih gue berapa kali ribut ketemu sama orang-orang ilmu. Tapi ya mereka ujungnya kan kabur-kabur juga, cuman karena mental. Benar. Semua balik lagi keyakinan kita masing-masing. Cakep sih emang itu. Menurut gua TikTok yang paling ampuh adalah nyali. Benar bang. Nyali kita. Gokil. TikTok yang paling ampuh itu nyali kita sendiri. Itu pertanyaan ke-20 tuh. Lanjut. Gue berarti. Banget ini udah 20 aja. Iya udah 20 aja banyak bang. Dari 200 Mi. Dari 200. Gua apa namanya? Gua apa ya? Sortir lagi. Iya. Mungkin ini cukup jelas banget sih pertanyaan-pertanyaan ini. Aduh. Kacau. Oke, ini lanjut pertanyaan 21. ke-21. Ini gokil nih. Ini pertanyaan 21 dari Bani. Sebaninya ada 2. Lu gokil. Tolong tanyain ke narsum. Nih bre, kalau lagi bentrok batangnya pernah kebacok. Batang apa nih bos? Batang apa ini bang? Ini Joni. Alhamdulillah sih nggak pernah bang. Belum pernah tuh. Alhamdulillah Nggak pernah alhamdulillah. Bukan apa itu senjata paling ampuh bos. Masa depan. Iya. Masa depan lu. Pertanyaan kedua dari Patu Rohman. Assalamualaikum bang, tolong tanyain ekspresi pertama ibunya Bang Cibe atau Bang Cibe kebacok. Makasih, salam dari Jateng Grobogan. Salam juga bang dari Purwokerto. Lanjut Bang Cibe. Ya gimana ya bang? Semua orang tua nggak ada yang mau anaknya tawuran bang. Benar. Ibaratnya kan kalau anaknya orang tua pasti bakal mikir anaknya kalau ngebacok orang dia bakal terjangkut sama kepolisian. Benar. Kalau anaknya dibacok orang bakal masuk rumah sakit. Itu sih bang, pasti semua orang tua sedih. Gue juga ingat bang kejadian gue pas gue kebacok, emak gue nangis depan gue ngeliatnya juga sedih, pengen nangis hati gue. Tapi kayak gimana udah terlanjur. Tapi ya ujungnya gue ngakuin lagi ya karena faktor umur kita kan belum terlalu mikir ke depan bang, zaman masih sekolah. Ya, mungkin ada tambahan sini dari gue buat edukasinya ya. Jadi seberapapun orang tua lu punya uang sebanyak apapun itu, mana ada orang tua yang pengen lihat anaknya terluka lah ibaratnya kan. Sekalipun lu punya duit miliaran bahkan ratusan, tapi kalau ibarat kata nyawa udah hilang ataupun melayang, apakah itu duit bisa ngebalikin tuh nyawa? Ya kan? Jadi buat kedepannya, buat teman-teman semua yang masih dalam dunia tawuran, stop lah. Ingat gak ada untungnya. Ingat teman sebatas mana, kalau bukan yang repot orang tua sendiri ya kan. Semua balik lagi ke orang tua kan. Kita nggak tahu orang tua kita punya duit atau enggak, kan pinjam sana pinjam sini buat ngebelain kita. Jadi kita benar-benar harus jaga baik orang tua lah. Lanjut Bang Bro. Gokil Mami. Keren jawabannya. Pertanyaan ke-23. Lanjut ke pertanyaan 24 ya? 23 nih Bang. Gua kan genap. Kalau di Jakarta lu kena tilang. Ganjil genap tuh ada. Oke, dari Muhammad Davi. Dia bertanya, tanyain ke Bang Cibe, pernah ngadepin musuh yang punya isian nggak? Nah, sering sih bang, kalau Jakarta. Sebenarnya gue ngerasain Jakarta sama aja. Tiap wilayah sama aja bang, pasti ada bang. Ngisi itu ya? Asli sama aja pasti ada. Gue ngerasain, awal gue ngerasain sih bacokan SMP. Waktu pas tangan gue kena ini. Itu gue nggak, namanya depan-depan sama orang ilmu dari CR gue dari dulu sampai bengkok-bengkok. Madura. Itu dia nggak apa-apa? Cuman dia pas leher gue bacok, dia cuma gue kira leher kena, nggak tahu dia jatuh ngambil kacamatanya doang. Dipakai lagi udah dia baru mundur. Dia nya ngapa-ngapa. Anjing. Dia maksudnya pakai kacamata emang. Gue cewek pakai kacamata, Bang. Emang karena matanya minus apa emang sok keren? Gue kurang tahu. Dia pakai kacamata pas lagi baju-bajokan sama gue. Buset. Matanya wapak kali. Mungkin, Bang. Bisa jadi sih itu gue rasa matanya wapak kali. Wapak, saringan. Kalau itu enggak dituan lo, apa namanya? Mang Ekiu. Oke, tuh ya pernah ya. Tapi lu pernah maksudnya ngedon gak sih pas lu tahu dia? Gue sih kalau buat kayak gitu gue nggak ngedon bang. Gue mikir gue percaya sama Tuhan, dia cuma percaya sama gue buat apa gue takut. Oke, gokil. Gitu sih bang yang gue rasain. Gila. Pertanyaan ke-24 dari Mami. Coba Mi. 24. Kayaknya yang di atas beberapa masih sama pertanyaan nama yang awal. Jadi lanjut scroll ke bawah. Dari Bang Raditya Rizky, sempet trauma turun ke jalan. Sempat bang, gue pernah trauma. Sempat gue trauma karena dari pas awal gue kocok, gue tiap kocok sebenarnya gue sempet trauma bang. Gue takut kayak gue kocok lagi apa gimana. Gue kasihin orang tua gue harus biayain gue lagi. Sering bang gue trauma. Tapi ya mau gimana lagi bang, namanya udah jiwanya kita waktu pelajar kan masih sekolah, jiwanya kita buat ribut. Benar.
Kalau trauma pasti bang, gue sering ngerasain tiap gue bacok apa gimana gue trauma bang. Trauma tapi lanjut gas lagi ya. Lanjut gas lagi. Trauma pasti trauma karena Pasti, apalagi pas lu pertama kena bacok nih, lu biasanya kalau turun lagi lu ada sedikit Mikir dua trauma kali, iya. Wah, gue maju lagi gimana ntar ya kalau gue kena lagi ya. Iya. Paling jatuhnya kalau kayak gue sebutannya kapok. Kapok aja boleh sih kapok. Bener bang. Kapok tapi Ya mau gimana ya? Tapi ini ngomong-ngomong pertanyaan mana lagi kan nih? Oke, lanjut pertanyaan ke 25 dari Dirga Nugraha nih bang. Mau tanya cara hilangin sifat gak enakan itu gimana? Please bang. Oh, mungkin nggak enakan sama temen nih apa gimana? Pola dasar kita masing-masing lagi bang, pola pikir kita. Tergantung kalau buat hal negatif, buat apa kita ngikut-ngikut bang sebenarnya? Yang bakal ngerugiin kita. Kalau misalnya ada hal positif, kenapa nggak kita lakuin? Kenapa harus ke negatif? Itu sih. Jadi kalau ada yang ngajak ke negatif mungkin kayak lebih nasihatin lah ya dengan bijaksananya kita sebagai teman. Lebih baik nasihatin daripada dia ujungnya nyesel belakangan. Nyesel di belakangan. Jadi temen yang baik itu menasehati bukan mengajak-ngajak tawuran, ngajak-ngajak yang hal-hal negatif lah ya. Yang baik itu saling mengingatkan satu sama lain lah. Oke. Itu pertanyaan 25 tuh. Dan jawaban yang ke-25 dari Bang Cibe. Lanjut Mi, pertanyaan ke-26. Pertanyaan 26. Ini masalahnya dari tadi udah kita scroll, Bang. Ntar dulu. Kita scroll ini pertanyaannya Langsung enggak ini ada. Yang mana nih? Oke, langsung lanjut ke 25. pertanyaan ke-26. 25. Bukan genap. 26 oh ya 26. Dari Bang Eko. Kenapa bisa dipanggil Cibe. Lucu sih bang, kalau diinget-inget tuh zaman gue masih SD itu bang. Gue duluan masih SD, gue masih nongkrong di pinggir-pinggiran Depok. Jadinya gue punya lah namanya atasan. Dia namain gue Cibe bang. Jadinya lagi di hutan kota nongkrong. Dia namain gue, udah lu gue panggil Cibe aja. Udah semua panggil dia Cibe aja nih. Lagian goblok nih dulu. Gue akuin gue kayak orang bego bang waktu SD. Jadinya pelengap-pelengok gitu-gitu bang. Oh berarti Ya kayak karena faktor itu juga sih. Gue kira filosofi dari Cibe ini emang mukanya kayak kelihatan Cina benteng kalau menurut gue mah. Kalau pandangan gue tapi nggak tahu udah dari artiannya itu Cibe apa. Tapi mungkin itu tuh jawaban dari Bang Cibe kenapa bisa dipanggil Cibe. Cibe ada singkatan katanya. Tergantung orang sih bang, ada yang bilang gue Cina Betawi, ada yang bilang gue Cina bego, itu suka-suka dia. Itu suka-suka dia Tapi banget. lu nggak ada darah Cina kan? Alhamdulillah ada. Ada emang dari bokap. dari bokap. Tapi bener sih sipit. Cipit ya. Ganteng sipit. Tapi lu Islam kan? Islam. Nah, Islam. Gokil. Itu mungkin itu sedikit penjelasan dari Bang Cibe ya, pertanyaan ke-26 ya. Lanjut pertanyaan ke-27 nih Mi. Iya. Berarti dari gue Mi ya? Yoi, lanjut. Oke, pertanyaan ke-27 nih dari Rino Alfiansa. Bang, coba ceritain tawuran terseru sama alam kubur. Alam kebal. Anjing lu Rino. Lanjut Bang. Yang terseru sih pas mami yang gue rasain kalau malam. Amang, wah lu pernah ribut bareng Mi? Pernah bos, kan kita sejalan. Oke, sejalur. Sadulur. Saya mau ulang gak ganggu. Oke, tapi lu pernah mandi air keras kan berdua? Iya, jujur kan Mi? Oh, jujur lu. Jujur lu Mi. Lu kan yang ngambil air. salah satu kesaktian dari perguruan gua lu jangan. Oke. Coba, ya kan? Celurit dari Mas, Sa. Coba Mi tes di sini. Coba Mi tes. Bisa. Kena dolar nggak, Sa? Ini ngomong gue ikut berdarah tuh tadi ini. Nah, ini dari aja lah Mita segala. Pertanyaan ke-28. 28. Bang, tanyain ke Bang Cibe, awal mula tertarik dengan dunia tawuran, apa maksud tujuannya Bang Cibe mengikuti tawuran? Salam dari Aceh. Halo Aceh. Halo Aceh. Gokil ya, Aceh. warga Palembang. Nanti gue mau ke Aceh Mi, insya Allah. Dari ini Serabi Mekah sebutannya kalau di tempat kita. Gue pengen ke pantai sih. Ya Sa, kita ke Aceh ya. Ke pantai. Aceh pantainya. Oh. Ada kan ya Sa? Apa itu Bang Cibe? Ya karena gue gak mau ditindas doang bang. Iya. Karena kan kita buat cowok tawuran itu hal lumrah bang. Kita nggak tawuran kan diremehin. Gue cuma nggak mau ditindas lagi aja bang. Itu doang sih alasan gue. Alasan dulu. Gue nggak mau diremehin sama orang-orang sekitar ya. gue. Memberontak lah. Gokil. Alasannya klasik tapi ya bener-bener paten sampai kebukti sih bener. Gue yang ngerasain, gue yang tahu Bang Cibe gimana. Kebukti dia itu, alik kalau ribut mah. Kacau. Oke, lanjut pertanyaan ke 29. 29 ya. Dari Edo Andrian nih Bang, gue mau tahu nih. Kayaknya enak juga nih. Dari Edo Andrian dia bertanya, Bang tanyain ke Bang Cibe, lebih suka bacok bagian mana? Dan tanya alasannya pilih bagian itu. Makasih.
Punggung sih bang. Punggung. Gak bisa, punggung tuh gak bakal berefek parah gue pikirnya. Punggung itu di sini ya? Sini ya? Nah, itu parah bang. Kalau ke dalam. Seenggaknya dibandingin pala bang. Oh iya benar. Habis itu gue mikir gue kalau jadi dia gue nggak mau di pala bang. Oke. Itu sih gue lebih baik. Gue juga jarang bacok orang sebenarnya bang. Paling yang gue injek juga cuma tangan. Bacokan lah ya pas banyak. Iya bacokan. Itu doang sih bang. Gak bisa gue ngerasain gue dibacok di muka. Rasanya tuh gimana bang? Pasti bakal ke bawah sampai tua. Ingat terus. Oh iya ini bang ya. Nih kuping. Ini coba. Sampai mau putus itu kupingnya, Bre. Operasi bang? Operasi gue. Anjir. Aduh. Waktu itu yang pas lagi sejalur sama gua, kenapa itu? Anjir, sejalan sama gua. Bengis. Batu lu dianggap. Batu itu musuhnya segitu gua akuin. Sakti Mandraguna, bos. Mandau gua belah dua, bos. Dari atas ke bawah, ngap. Iya. Itu gua akuin. Itu lawan mana? Itu ketemu sama Texas kita ya. Texas. Jadi pas kejadian di TKP itu, ceritanya kita lagi mau nyari. Mengapa sebagian habis ngisi bensin, sebagian udah di belakang, ada yang di depan mental kan. Oke, ntar dulu. Ini sadulur ya, dulu nih perguruan. Jadi pas ketika saat itu gue dikagetin, dibokongin sama dia. Kaget ngap, gue langsung. Iya. Ketika kan, sedangkan yang megang BR jauh dari kita orang. Sedangkan itu BR cuma ada 3 atau 4 lah. Itu rombongannya bisa gue hitung rame dia. Sampai 30 motor lah kayak mau nonton Pamilis itu dia. Berangkat dia itu dia megang CL nomor 1 semua bos. Oke. Segini itu di jalan daerah Bintaro. Dia bener-bener ngudak-ngudak gua tuh ya. Kita duduk-duduk dulu. Itu udak terus dah. Gua sama si Cibe sama kawan-kawan gua yang lain ngap. Itu gua langsung nggak kena kalau kayak gini. Udah kita ntar jatuh dibantai sama dia. Mau nggak mau kita turunin. Pas gua turunin sebagian tuh gua duelin tuh bocah dia. Ngapa dari belakang? Ngapa makin ngegrumung, mundur dibantalin terus dari belakang. Gue mundur pas mandau lu patah. Mandau gue patah belah dua ngap dari atas ke bawah. Lu ngebagi? Gue ngebagi. Gue lihat mami kepala bocah sono mandaunya patah. Mandau gue patah ngap. Lu pala Mi? Iya, gue nggak tahu itu pokoknya mandau gue patah. Gue langsung setan lo. Cabut gue dadanya. Tapi kan mandau itu ya kayak lu tau mandau Madura Kalimantan kan? Kalimantan. Nah, di situ kan dia kayak begitu ya. Iya. Itu kebelah dua apa gagang? Bukan patah begini, patah dari atas ke bawah ngap. Oh, tebelah. Iya. Kan jadi begini, jadi kebelah gitu. Iya. Anjing. Sakti ngap. Gue langsung cabut ngap. Lu tau dari mana ngap? Itu kan gue langsung kasih gue lihat, kok semplak semua ya kata gue. Gue lari seadanya, ya kan. Nggak tahu gue si Cibe masih ngebatu apa gimana. Gue pikir teman-teman gue udah pada cabut. Gue nggak tahu dah selanjutnya. Yang gue tahu bocah gue udah pada aman. Nggak taunya ada yang kena ya ngap. Ada yang kena. Itu kejadian yang pas Opal cerita main podcast lu bang. Kan yang awal jadinya gue ngeliat gue nggak enak dong, mami udah bantalin gue langsung nerobos. Gue salahnya nerobosnya kejauhan bang. Gue jadinya gabung sama bocah-bocahnya. Apesnya. Terus jadinya Opal sebelum ngomong sama gue, B, ntar kalau misal lu capek, lu ngomong aja ntar gantian gue kira Opal kabur. Nggak tahu itu Opal dia bantalin sendiri, gue nggak tahu kok. Itu nggak tahu dia disayurin sama Verus. Udah itu sih apa sih? Segitu ramenya dia, gue dicabut ngap. Ini dia masih sempat minta balikin. Ayo Mi balikin. Biar udah nggak ada ngap. Iya kan? Biar itu udah nggak ngap. Tapi dia dapat biar satu kan lu ya? Iya, gue dapat satu ya. Kata dia udah Mi balikin. Gue nggak terima. Ya gue sih oke aja. Oke ngap. Oke aja. Siap. Gitu itu gue baru balik dari puskesmas ya. Iya. Yang perlu ya. Langsung kata gue posisi masih terluka kan. Kata gue udah mendingan rawat aja dulu kan. Daripada kita ngambil resiko lebih parah. Kalau emang duel, ayo gue lanjutin ngap. Duel dalam catatan. Cuman kalau buat ngegeruduk kayak gitu, please ngap. Oke ngap, siap, aman ngap. Anjing bau banget. Oke, ini satu perguruan dia dulu. Dari pertanyaan ke-30 dari Fajar Wiguna. Dia bertanya, pernah nggak ketemu orang dibacok ngebul? Terus apa yang lu lakuin? Terima kasih. Anjir Sakti. Lu pernah? Gua belum pernah sih. Kok namanya dibacok? Warasap gue pernah bang. Jadi gue lihat dia lehernya gue bacok. Tapi kagak namanya dibacok ngebul. Gue kira kan bacok ngebul. Tapi ya cuman kayak luka. Tapi kok rasap tapi rapat sendiri. Itu kejadian gue ikut TD waktu itu bang. TD? Kali-kalinya pernah ketemu itu seumur hidup gue pertama kali bang. Waktu gue kelewek. Gue lagi ribut sama Sky. Oke. Sky. Lu bareng siapa bang TD? Itu gue ikut sama TD lewenya bang. Gue pas diajak sama saudara gue yang basis parung. Oh yang itu nih yang pernah podcast juga ya? Iya. Namanya siapa? Ituan. Bowo. Kibau Bang Kibau yang pernah podcast juga tuh. Itu. Dia yang bawa basis parung.
Bacok ngebul. Bukan dia yang dibacok ngebul, musuhnya bang. Musuhnya yang lu bacok ya? Tapi gue kira mah itu dia habis ngerokok, asapnya masih nempel di Iya, gue rasa sih kayak gitu. Gue rasa dia ngerokok bang. Tolol. Jadinya tembus. Iya. Tapi lu apa yang lu lakuin situ? Kabur sih bang. Kabur gua. Panik lo ya. Namanya kita lihat begituan bang. Oke. Tapi pas asapnya itu dia bentuk O enggak? Salah Segitiga sih bang dia. rokoknya. Gue kira dia langsung bentuk O asapnya. Lanjut ya, pertanyaan ke 32. 31. Nih dari Puji Suirjo, Bang tanyain nih ke Bang Cibe. Sebenarnya pertanyaan sifatnya umum buat semua pelaku tawuran. Apa sih yang dirasain pas abis ngelukain lawan? Apa ada rasa adiksi buat ngelakuin lagi Bang sampai kecanduan ngebacok? Ada nggak kayak buat kecanduan terus-terusan? Kalau kecanduan sih kagak sih bang. Gue cuma buat ya gimana bang? Perlindungan diri lah. Iya. Daripada kita yang Iya, gue mikirnya itu sih bang. Kalau buat kecanduan sih kagak gua. Lebih ngejaga diri ya. Ngejaga diri. Lu nyabet, gue sabet. Canduan sih enggak, cuma ya lu ngelawan gua lawan asli. Iya. Ibarat kata mah gue udah ngalah nih. Enggak, kalau kata Pak Wito mah tinju dibalas tinju. Balas tinju. Iya itu sih kata Pak Wito. Oke. Lanjut pertanyaan ke-32 ya Bang ya. Pertanyaan ke-32 dari Bayu. Dia bertanya, Assalamualaikum Bang Bokir. Waalaikumsalam. Tolong tanyain ke Bang Cibe, sekarang Bang Cibe kesibukannya ngapain aja? Ya kayak biasa sih bang, cuma nyari duit. Itu doang bang, kerja. Kita buat nyari ke masa depan kita sendiri. Oke. Itu doang yang gue lakuin, cuma kerja nyari duit. Gimana caranya gue nyari finansial gue sendiri buat ke depan. Karena ya semakin hari semakin tua kan Bener umurnya. bang. Masa kita sampai tua gini-gini Oke, aja. bener. Apalagi lu sampai tua tawuran doang, gimana ya? Gak ada faedahnya. Kita ngelakuin sampai tua. Buat apa kita nggak ada hasil yang kita dapat bang? Bener, respect. Jadi jatuhnya kayak lebih dimanfaatin. Jadi kalau menurut gue nih ya, saran dari gue, kalau lu orang yang mungkin masih berambisi buat ikut turun ke jalur kayak gitu, mendingan lu ikut yang bener-bener MMA lah. bisa didaftarin kayak jatuhnya MMA. Ataupun lu misalnya mau perang, ya lu ikut serta jadi TNI. Dalam artian lu ngejaga kesatuan negara Republik Indonesia, yang dimana kalau emang ada negara yang nyerang, babat habis. Saya suka nih omongan kali ini nih. Kita menjaga NKRI itu emang jelas, karena bagaimanapun kita NKRI harus tetap berjaya. Gokil. Lanjut nih ya, pertanyaan ke berapa nih? 32 tadi. 32. 33 ya? Oke. 33. Dari Elga Ilhami Permana, nih agak kocak. Agak kocak nih. Bang, wajib pertanyaan dari gua ke Abang Cibe, pernah nggak pas tawuran kentut atau pengen bab? Terima kasih bang. Itu udah yang lumrah ya, bener ya, bener. Hawa-hawa. Lumrah, hawa-hawa Panik sebelum bentrok. Bener. Itu kayak gimana, pengen kentut apa pengen kencing apa pengen? Gue sih ngerasain dulu pengen berak mulu bang, asli. Tapi lu berak dulu apa enggak? Kagak sih. Tapi enggak cepirit kan? Kagak. Tolong. Kita takutnya pas lagi ngebagi, ya keluar. Jadi pengen berak ya. Emang hal yang lumrah ya itu ya. Lumrah bang. Gue ngerasain, gue sampai nanya-nanya temen gue juga bang dulu waktu gue zaman masih sekolah. Lu kok mau bentrok? Kerasa gak sih pengen berak? Temen-temen gue juga ngerasain hal yang sama bang kayak gue. Berarti gue pikir, berarti ini hal lumrah. Jadinya gue gak terlalu pikir keras lah. Gue rasa kalau mah yang beradu itu nyali, tapi kenapa matahari yang panik? Alah, siapa goblok matahari. Bool dah. Matahari yang panik. Anjing. Oke, itu mungkin pengen berak sih, benar semuanya mungkin. Oke, lanjut pertanyaan ke 34 ya? 34 dari Tegar Hadianto nih, Bang. Assalamualaikum Bang Bo. Waalaikumsalam. Mau tanya nih ke Bang Cibe, seberapa besar nyali yang dibutuhin sama lu, Bang, sehingga luka pun bukan menjadi masalah pada saat di jalur. Sukses terus Bang Bokir dan Bang Cibe. Amin. Tuh gimana tuh Bang? Ya gimana bang, kita kan nggak ada yang tahu kita bakal kebacok apa gimana bang. Benar. Semuanya juga tergantung sama yang di atas. Kalau kita hari itu bakal kebacok, ya kita bakal kebacok juga lah bang. Gokil. Kita nggak ada yang bisa tahu. Ya mau gimana pun, gue pikir gue cuma buat ngejaga teman-teman gue doang bang. Itu sih. Gue misal gue kebacok, ya itu udah mau kemauan gue juga kan. Gue udah mau kemauan gue sendiri buat tawuran. Gak harus gue tanggung juga resikonya bang. Tuh seberapa nyalinya, gede nyalinya. Tapi gini Bang Cibe, apa feedback dari teman-teman lu ketika lu menolong teman? Sebenarnya sih kagak ada sih. Cuman ya kita nggak bisa nuntut juga loh bang. Kita cuma bisa bantu sebisa mereka. Ujungnya sih emang ke keluarga juga. Benar. Nggak ada feedbacknya ya, tapi ada ya. feedbacknya. Cuma ya mungkin ya Kita respect aja sih. Respect aja. Tapi ada teman lu yang sampai sekarang nggak bisa ngelupain lu kebaikan lu, mungkin
utang budi lah, utang budi, utang nyawa. Alhamdulillah sih ada. Masih banyak lah ya. Alhamdulillah kok kayak gitu ada bang. Dianya tiba-tiba ada yang datang ke rumah ngajak ngopi, silaturahmi. Alhamdulillah ada bang. Berlanjut terus buat silaturahmi lah. Oke. Mantap. Tuh jawabannya dari Bang Cibe pertanyaan ke-34 ya. Lanjut pertanyaan ke-35. Mami. 35 dari Bang Yoga Reditya. Bang, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Lengkap dia, bos. Mantep ngap. Mantap. Tanyain dong, apakah ada dampak buruk setelah lulus dari STM karena suka tawuran dari segi pekerjaan, musuh di mana-mana atau musuh di mana? Kalau buat musuh sih kagak ada bang, paling feedbacknya balik lagi paling ke fisik. Iya. Kita jadi cacat fisik, susah nyari kerja. Karena kan kerjaan sekarang semua harus muka lah. Iya, kayak maksudnya badan juga kadang-kadang harus diperiksa, harus ya. bersih. Feedbacknya paling susah nyari kerja. Emang agak susah, tapi nggak nutup kemungkinan kalau kita ingin terus berusaha. Benar. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kesempatan itu akan selalu ada bagi siapa yang ingin. Gokil, Mami. Respect. Itu pertanyaan ke-35 ya. 35. Cukup jelas jawaban dari Bang Cibe. Lanjut pertanyaan ke-36 ya, Mi? Iya, 36 ya? 36 dari Ikhlas Pandawa. Dia bertanya, tanyain Bang, luka terparah ke musuh. Gue nggak tahu bang, gue kalau gimana sih kita kan di depan jalur asal-asal itu, asal-asal bacok aja bang. Jadinya ya gue asal bacoknya, kebanyakan temen-temen musuh-musuh gue kan juga ya ada punya pegangan lah, ada gue kagak apa-apa. Jadi gue nggak tahu bang, gue nggak terlalu mikirin kayak gitu. Yang penting gue selamat, gitu doang sih bang. Yang penting lu ngelawan dulu lah ya. Ngelawan dulu yang penting. Gue kalau masalah bacok, gue nggak terlalu mikirin musuh gue mau di punggung apa di pala. Yang penting tuh dia jangan sampai lewat aja sih sebenarnya. Itu doang yang gue pikirin. Tapi apa yang lu nggak bisa lupain dah? Maksudnya dalam arti lu pernah ngebagi bagian mana tuh? Paling punggung, kuping. Yang katanya sampai hilang ya? Iya terakhir ini akhirnya karmanya gue ngerasain bang. Gue mutusin kuping, akhirnya kuping gue mau putus juga 2 minggu kemudian. Gue ngerasain namanya karma, emang bener ada. Bener. Gue ngerasain. Anjir, kuping putus. Bener loh itu. Cuman gue dulu suka denger kalau bocah taruhan, kalau sampai gue bener, kuping gue lu iris ya, ternyata bener ada ini. Kenyataan loh. Ya kan suka kayak gitu kan bocah-bocah dulu pas botek, bocah baru botek. Lanjut nih pertanyaan ke 37. Dari Tara Mardiansah. Coba Om tanyain ke Paman Cibe, Uncle. Cibe kan murni nih tanpa TikTok. Kalau ketemu rival yang TikTok gimana tuh ngadepinnya? Ya semua tergantung nyali lagi bang. Ya. Kalau kita misalnya kita takut, gimana nasib teman-teman kita? Ibaratnya ntar bisa-bisanya teman kita dibabi buta dong bang. Kalau kita nggak ikut serta, mikirnya gitu doang bang gua. Yang penting jadiin aja dulu. Iya, yang penting ributin aja dulu, masalah kalah menangnya belakangan. Karena di setiap pertandingan ada menang, ada menang, ada kalahnya. Ya, itulah dia. Kita harus selalu terima konsekuensi. Asli. Oke lanjut Bang Bo. 38 ya. Ini mungkin terakhir Mi. 38 terakhir nih ya. Dari Redo Nando. Dia bertanya, Assalamualaikum Bang Bokir. Waalaikumsalam. Tolong banget tanyain ke Bang Cibe, luka paling parah di bagian mana? Nih mungkin kita tunjukin aja luka semuanya Bang ya. Boleh gak sih? Boleh ya? Telanjangin loh. Di sini di mana Bang? Di pergelangan kaki ya. Banyak bang, kebanyakan gue di kaki. Habisnya gue dulu tuh ribut, gue selalu lari sambil nendang bang. Kok buat di awal. Kebanyakan jadinya di kaki. Coba gue jarang kaki lu Bang. Susah ya. Gitu. Anjir, di sini nih Bang nih. Di sini juga ada bang. Aduh, ini pergelangan ya Bang ya? Iya di pergelangan ada. Itu jatuhnya. Di sini ada. Gampang lah, ntar bisa dipoto bang. Oke. Bisa dipotong. Iya. Anjir, di kaki ya. Ya mungkin gua kebanyakan di kaki semua bang. Lu tendangin kali ya? Jadi daripada badan gua yang kena, daripada ingin jadinya biar gua tendang bang. Logika kan kita nggak punya apa-apa bang. Ribut masa ya bobo tameng. Jadi gua mikirin apa yang bisa gua jadiin tameng gua kok ribut. Daripada harus kena pala apa gimana. Tapi yang pas kena paru nih ya, mungkin ini itu pertanyaan dan jawaban Bang Cibe yang terakhir ya. Gue mau nanya nih, karena klarifikasi juga nih, karena banyak banget di kolom komentar Bang Cibe yang katanya yang ngebacok paru-paru lu itu gua. bukan klarifikasi gua. Sebenarnya gimana tuh Bang? Kejadian tuh gua kalau mau gimana nih sebutin namanya? Enggak apa-apa. Gua ngebokir tuh kalau temenan gua dari kelas 1. Gua udah diajak main sama Sasmita, gua kenal karena jadi teman gue temenan bokir dah. Jadinya ya kalau masalah bocok ini bukan dia. Ini tapi masalah gue sekolahan gue lawan Triguna Alpuat lah, ada masa-masanya. Alpuat kan dulu zaman gue masih ada. Kalau sekarang kan udah bubar lah, palanya udah nggak ada. Jadinya nggak perlu sebut merek loh.
Apa tadi? Sebut merek apa enggak nih buat cok? Kan udah dijelasin nih Triguna. Lawan Triguna. Iya enggak usah. Ini gimana? Gue bingung jadi. Lanjut aja enggak apa-apa ya. Iya. Gue bingung nih kira. Jadi itu sebenarnya ini bukan gue yang bagi ya. Jadi itu kronologinya di mana, Bang? Ini kronologi gue di Bungur. Di Bungur. Jadi gue lagi sama alam Iqbal. Jadi oke, jadi waktu itu kalau gue ngebagi bagian paru-paru ya karena gue dapat kabar dari Bayu kalau katanya orang Depok. Katanya orang Depok, tapi gue nggak tahu juga kan. Ya emang orang nggak tahu. Gue dulu ributnya bareng sama dia nih. Kawan sejalan ngap. Temen di depan Hermina ya Mi ngebaginya gue ya. Iya. Dia udah gila maju dewek-dewek kata gue masih di motor be. Gue emang nggak tahu pengen pulang nyekar. Enggak, itu habis acara HUT BT habis Nyekar. Iya, kan gue ngeliat ada seragam putih-putih nggak. Gue nggak tahu kalau itu. Karena di situ acara yang walaupun gue bukan anak Sasmita tapi jiwa gue Sasmita. Sasmita. Gue membara di situ kan gue ini anak sekolah mana ngap. Buset lewat jalur lintas Sumatera gue. Kata gue pakai seragam putih-putih, gue lihat dari muncul, gue kontak bocah anak teman-teman gue di sebuah Sasmita. Lu masih kelas 2 itu ya, kalau nggak salah masih ada angkatan si Jikro. Di kelas 1 ya, berarti masih ada angkatan ayah sama kelas 1-nya. Kan terus kata gue, ini ada Sasmita gimana sih? Ya kan, karena gue kesel nih, karena ada musuh lewat didemin aja, kata gue. Gue langsung balik tuh ke tongkrongan gue, tumpuk 3 sama temen gue, ngambil CR. Kecil banget. CR kecil gue, biasa. Asli mami dulu biasanya segini dia. Malu ngap. Terus kata gue, di depan Hermina, kata gue, ih ini seragam putih-putih tapi keren lu, dia ngap. Dia ngeluarin kopel, sabuk doang, ngeluarin kopel, bener ngeluarin kopel ya, pada kopel ya. Pas gue ributin tuh ditangkisin sama gue. Bagusnya pas gue mundur-mundur, emang dia lebih banyak. Temen gue dibawa di motor, dia dateng sama rombongan. Akhirnya dia ngebantuin gue, bantalin. Dia mundur, terus gue maju. Gue doang yang bawa B itu bawa CR 02, bening lagi. Bocahnya maju, mami cabut. Mungkin gak kuat ditangkepin, gue ngeliat udah jauh banget dari, misalkan gue dari turunan Puri, mami udah depan Hermina. Udah peluk-pelukan dia mah. Gila bocah. Ini sampai gue ngeliat di sini udah pada belel. Aslinya dulu. Sobek. Asli dulu gue sempet kaget nanti gue tuh waktu ngajak mami balik-balik jaket pada bolong. Tapi kuat ya. Asli kuat dia. Jaket pada bolong, gue mikir anjing gue aja sampai pada bolong. Ini dia bajunya dong, gue sampai gue tanya lu ngapa-ngapakan nih? Apa? Tapi benar. Ini kita sebenarnya pernah ribut bareng lah. Ini kita sejalur teman semua. Kayak gue sih sama Bokir nih, Bokir di depan, gue ngebantalin. Gue di depan, Bokir ngebantalin. Itulah. Hingga saat ini sampai masih. Oke, mungkin itu sekian dulu ya kita pembahasan Q&A malam ini. Terima kasih untuk bertanya, terima kasih untuk supportnya buat kawan-kawan yang dukungannya untuk channel Bang Botrip. Semoga tahun ini Bang Botrip bisa 100.000 subscriber. Amin. Pokoknya nanti saat 100.000 subscriber saya botak. Enggak aman. Pokoknya nanti ada kejutan-kejutan lah yang menarik. Lah. Pokoknya dari kita sebagai host pamit undur diri. Ya, mohon maaf ya Mi. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang salah ataupun tingkah laku yang konyol. Ya kan? Ini hanya menghibur sedikit lah. Kalau emang sekiranya nggak kocak, garing ya apa-apa komen aja. Atau saran ya kan. Saran ya kan. Dan untuk maksudnya kan kita dalam arti dunia tawuran itu nggak ada korban ya, pelaku semua. Nah, jadi ya kita semua nggak ada yang salah juga, tapi gue di sini ada tiket baik untuk minta maaf nih kepada korban atau kepada siapapun yang pernah gue lukain atau lu yang pernah ngelukain gue. Kan kita namanya umur nggak ada yang tahu. Lebih baik bersilaturahmi kan enak, kita duduk bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng kayak gini, silaturahmi. Karena dunia ribut itu cuma ya 3 tahun 4 tahun lah kalau nggak naik ya. Gua rasa 4 tahun sekolah doang lah ya. Ntar selebihnya ya ntar lu bisa aja setelah lulus lu kerja bareng, kan malu kalau masih musuhan ya kan. Oke nih, terima kasih nih buat Bang Cibe waktunya. Semoga Bang Cibe diberi kesehatan, panjang umur, dan rezekinya dilancarkan sama Allah. Amin. Amin. Karena dan semoga Bang Cibe cepet-cepet nikah lah. Oke. Gua tunggu sih undangannya. Gitu. Pokoknya kalau emang lu bener nikah, gelarin karpet merah dari Lebak Bulus sampai Setu. Alah, anjing. Pokoknya bagus juga sih itu tadi kata-kata lu ya. Apa? Yang tadi lu bilang karena semuanya itu pelaku dan nggak ada korban ya kan? Jadi kayak buat lebih minta maaf lah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ingin memperbaiki dirinya dari setiap kesalahannya dan selalu menebarkan kebaikan bagi semua orang. Iya, alhamdulillah gue juga dari konten-konten YouTube yang gue dapat ya narasumber itu yang dulunya ribut sama gue
yang kadang luka sama gue, yang gue kadang dilukain atau tim-tim gue yang dilukain, ya gue bisa duduk bareng, minta maaf kayak gini, bersilaturahmi, bersatu, lebih baik kayak gitu sih. Oke deh, mungkin sekian aja ya karena kita mau lanjut ngopi nih bareng Bang Cibe, kita sharing-sharing lagi. Dan untuk kawan-kawan yang pengen ngopi, langsung aja lu datang ke Warkop Mami nih. Ya, adek gua warkopnya di kedai kopi milenial Taman Jajan Permata samping Noel, lu langsung aja ke situ ngap. Nah, di situ juga ada gue sering ada gue nongkrong. Sering kita di situ kita bakal sharing bareng, ngobrol bareng ya. Betul. Kita terbuka untuk umum ya dan nggak ada open BO. Oke nih, sekian dulu dari gua, Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, dan juga bersama gua Mami Fahmi 89 atau biasa disebut Titik Jenuh. Dan gua Rian Abdul Muhammad Ibrahim yang biasa dipanggil Cibe. Kita semua undur pamit ya. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.